Pangeran Samudro adalah putra angkat Raja Majapahit terakhir. Ibunya bernama Dewi Ontrowulan, putra Raden Damarwulan. Dengan begitu, Pangeran Samudro adalah sepupu dari Raja Majapahit terakhir. Ketika kerajaan Majapahit runtuh, Pangeran Samudro tidak ikut melarikan diri seperti saudara-saudaranya yang lain. Bahkan beliau bersama ibunya ikut diboyong ke Demak Bintoro oleh Sultan Demak. Pada waktu itu beliau telah berusia 18 tahun. Selama berada di Demak, Pangeran Samudro mendapat bimbingan ilmu agama dari Sunan Kalijogo. Ketika dirasa cukup dan usianya telah semakin dewasa, maka atas petunjuk dari Sultan Demak melalui Sunan Kalijogo, Pangeran Samudro diperintahkan untuk berguru tentang agama Islam kepada Kiai Ageng Gugur dari desa Pandan Gugur di lereng Gunung Lawu, sekaligus mengemban misi suci untuk menyatukan saudara-saudaranya yang telah tercerai-berai. Pangeran Samudro mentaati nasihat tersebut dan pergi berguru pada Kiai Ageng Gugur dengan didampingi oleh dua abdinya yang setia. Selama berguru kepada Kiai Ageng Gugur, Pangeran diberi ilmu tentang intisari ajaran Islam secara mendalam. Selama itu pula Pangeran tidak mengetahui bahwa Kiai Ageng Gugur sebenarnya adalah kerabatnya sendiri. Ketika dirasa Pangeran Samudro telah menguasai ilmu yang diajarkan, Kiai Ageng Gugur baru menceritakan siapa beliau sesungguhnya. Betapa terkejutnya Pangeran Samudro mendengar cerita tersebut, karena beliau teringat akan amanat Sultan Demak untuk menyatukan saudara-saudaranya. Akhirnya Pangeran Samudro menceritakan tentang amanat tersebut. Ternyata Kiai Ageng Gugur bisa menerima dan bersedia dipersatukan kembali dan ikut membangun kerajaan Demak. Setelah selesai berguru dan tercapai maksud tujuannya, Pangeran Samudro dan dua abdinya kembali ke Demak. Mereka berjalan ke arah barat dan sampailah mereka di desa Gondang Jenalas, yang sekarang wilayah Gemolong. Kemudian mereka beristirahat untuk melepaskan lelah. Di dukuh tersebut, mereka bertemu dengan orang yang berasal dari Demak, yang bernama Kiai Kamaliman. Di dukuh tersebut, Pangeran Samudro berniat bermukim sementara untuk menyebarkan agama Islam. Setelah dirasa cukup, mereka kembali melanjutkan perjalanan ke arah barat dan sampai di suatu tempat di Padang Oro-Oro Kabar. Sampai sekarang tempat tersebut dikenal dengan nama Dusun Kabar, Desa Bogorame Gemolong. Di tempat ini Pangeran Samudro terserang sakit panas. Walaupun demikian, perjalanan tetap dilanjutkan sampai ke Dukuh Doyong atau wilayah Kecamatan Miri. Karena sakit yang diderita semakin parah, Pangeran memutuskan untuk beristirahat di dukuh tersebut. Kondisi sakitnya Pangeran semakin parah dan dirasa akan sampai pada ajalnya atau hampir meninggal dunia. Pangeran Samudro memerintahkan salah seorang abdinya untuk mengabarkan kondisinya kepada Sultan di Demak. Seusai mendengar amanat Sultan, abdi tersebut diperintahkan untuk segera kembali. Dan ketika abdi tersebut kembali ke tempat di mana Pangeran beristirahat, Pangeran Samudro telah meninggal dunia. Selanjutnya, sesuai dengan petunjuk Sultan, jasad Pangeran Samudro dimakamkan di perbukitan di sebelah barat dukuh tersebut. Sebelum pemakaman, diadakan musyawarah di antara orang-orang yang memiliki lahan di sekitar wilayah tersebut. Mereka bersepakat bahwa lokasi bekas perawatan atau peristirahatan Pangeran Samudro akan didirikan desa baru dan diberi nama Dukuh Samudro, yang sampai kini terkenal dengan nama Dukuh Mudro. Pangeran Samudro dan pengikutnya sebenarnya sangat diharapkan untuk kembali ke Kesultanan Demak oleh Sultan Demak. Namun ajal terlebih dahulu menjemput Pangeran Samudro. Sultan Demak mengatakan, menurut hematku, bahwa sakitnya si Samudro itu sudah tidak bisa diharapkan untuk membaik dan jauh kemungkinan untuk sampai ke Demak. Kiranya jika memang sudah menjadi suratan yang maha kuasa, bahwasanya sampai di situ saja riwayatnya, maka saya memberi petunjuk jika si Samudro sudah sampai ajalnya,
Maka kebumikanlah jasadnya pada suatu tempat di bukit arah barat laut dari tempat Pangeran Samudro meninggal. Sebab boleh jadi kelak di sekitar tempat itu akan menjadi ramai sehingga dijadikan tauladan orang-orang di sana. Pada awalnya keadaan di lokasi makam Pangeran Samudro sangatlah sepi dan jarang dijamah orang karena letaknya di tengah hutan belantara, serta banyak dihuni oleh binatang-binatang buas. Namun, sedikit demi sedikit keadaan berubah setelah daerah tersebut dihuni oleh para penduduk. Selanjutnya diterangkan bahwa di atas bukit tempat Pangeran Samudro dimakamkan, apabila menjelang musim hujan ataupun kemarau, tampaklah kabut-kabut hitam seperti asap atau kukus. Karena hal itulah penduduk setempat menyebut bukit itu dengan Gunung Kemukus sampai dengan saat ini. Setelah menerima kabar dari abdi dalam Pangeran Samudro, Sultan Demak kemudian menyampaikan berita meninggalnya Pangeran Samudro tersebut kepada ibu Pangeran Samudro, yakni Raden Ayu Ontrowulan. Terkejutlah beliau mendengar berita tersebut dan memutuskan untuk menyusul ke tempat Pangeran Samudro dimakamkan. Kepergian ibunda Pangeran Samudro ke makam putranya diantar oleh abdi Pangeran Samudro yang setia. Ibunda Pangeran Samudro berniat untuk bermukim di dekat makam Pangeran Samudro dan merawat makam putranya tersebut. Setelah sampai di pemakaman, ibunda Pangeran Samudro langsung merebahkan badannya sambil merangkul pusara putra satu-satunya yang amat dicintainya tersebut. Sampai pada suatu ketika ia merasa bertemu kembali dengan putranya serta dapat bertatap muka dan berdialog secara gaib. "Oh Ananda, begitu sampai hati meninggalkan aku, dan siapa lagi yang kutunjuk sebagai gantimu? Hanya engkau satu-satunya putraku, dan aku tidak dapat berpisah denganmu. Oh ibunda, bunda tentu tidak dapat berkumpul dengan Ananda, sebab ibunda masih berbadan jasmani, dan selama belum melepas raga. Untuk itu harus bersuci terlebih dahulu di sebuah sendang, yang letaknya tidak jauh dari tempat ini." Setelah terbangun dan tersadar dari pertemuan dengan putranya, beliau pun bangkit dan pergi ke sendang yang dikatakan putranya untuk bersuci. Setelah itu rambutnya yang sudah terurai dikibas-kibaskan, dan jatuhlah bunga-bunga penghias rambutnya. Konon bunga-bunga tersebut tumbuh mekar menjadi pepohonan nagasari yang dapat dijumpai di sekitar lokasi hingga kini. Oleh karena tebalnya rasa kepercayaan ibunda Pangeran Samudro yang melampaui batas keprihatinan, beliau akhirnya dapat mencapai muksa secara gaib sampai badan jasmaninya. Hal ini dikarenakan tak seorang pun tahu kemana perginya Raden Ayu Ontrowulan, atau dengan kata lain ibunda Pangeran Samudro hilang tak tentu rimbanya. Untuk mengenang peristiwa tersebut, tempat bersuci Raden Ayu Ontrowulan diberi nama Sendang Ontrowulan. Silsilah Pangeran Samudro tidak banyak disinggung, karena pada zaman itu seorang pangeran banyak diburu oleh para pengkhianat kerajaan, dan apalagi para wali songo pun menyembunyikan nasab. Pangeran Samudro pun melakukan hal yang sama. Namun diketahui bahwa dari garis ayah kandungnya, Pangeran Samudro putra dari Syarif Ahmad yang menikah dengan Dewi Ontrowulan saat beliau datang ke tanah Jawa bersama Syekh Maghribi dan ulama lainnya. Waktu yang tepat untuk berziarah menurut literatur yang ada dan tradisi masyarakat di sekitar Gunung Kemukus adalah hari Kamis malam Jumat Pon. Hal ini bertolak dari kisah pada zaman Kerajaan Demak sebagai berikut. Pada suatu ketika di hari Jumat Pon, setelah Sultan Demak melaksanakan sholat berjamaah, beliau melayangkan pandangannya ke atas dan dilihatnya sebuah bingkisan. Kejadian tersebut tidak diketahui oleh seorang pun kecuali Sultan itu sendiri. Bingkisan tersebut lalu diambil dan di dalamnya terdapat kain putih yang bertuliskan, "Ini adalah pakaian untuk bekal tanah Jawa," sebuah benda berbentuk kotang Ontokusumo. Kemudian menurut adat, pakaian ini dikenakan oleh orang yang akan memangku jabatan Pangeran Pali.
Kemudian kejadian itu dijadikan sebagai dasar atau ketentuan dengan para wali. Ketentuan di mana apabila Sultan Demak berkenan mengadakan pertemuan dengan para wali, maka waktunya ditentukan, yaitu tepat pada hari Jumat Pon, untuk memperingati peristiwa penemuan pusaka Kotang Ontokusumo. Berdasarkan pada cerita tersebut, masyarakat sekitar kemudian menjadikan malam Jumat Pon sebagai puncak tahlilan atau doa bersama. Sampai saat ini pada setiap malam Jumat Pon, banyak orang berduyun-duyun datang untuk berziarah ke makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus. Inti ziarah di makam Pangeran Samudro adalah sing sapa duwe panjangka marang samubarang kang dikarepke bisane kelakon iku kudu sarana pawitan temen, mantep, ati kang suci, ojo slewang-sleweng, kudu mindeng marang kang katuju, cedakno demene kaya dene yen arep nekani marang panggonane demenane. Barang siapa berhasrat atau punya tujuan untuk hal yang dikehendaki, maka untuk mencapainya harus dengan kesungguhan, mantap, dengan hati yang suci. Jangan serong kanan atau kiri, harus konsentrasi pada yang dikehendaki atau yang diinginkan. Dekatkan keinginan, seakan-akan seperti menuju ke tempat kesayangannya atau kesenangannya. Petikan naskah atau wacana tersebut memang dapat ditafsirkan keliru, khususnya oleh masyarakat awam. Ada pendapat yang keliru yang mengatakan bahwa apabila berziarah ke makam Pangeran Samudro harus seperti ke tempat kekasih atau demenan, dalam pengertian bahwa berziarah ke sana harus membawa istri simpanan atau teman kumpul kebo, serta melakukan hubungan dengan bukan istri atau suami yang sah. Parahnya pendapat tersebut telah diterima oleh sebagian besar masyarakat. Akan tetapi pandangan atau pendapat tersebut tidak benar dan perlu diluruskan. Munculnya pendapat tersebut berawal dari penafsiran pengertian kata demenan. Pengertian kata demenan dalam bahasa Jawa diartikan kekasih lain yang bukan istri atau suami sah, atau pasangan kumpul kebo, kekasih gelap, istri atau suami simpanan. Sehingga pengertiannya menjadi apabila ziarah ke makam Pangeran Samudro harus membawa demenan. Arti sesungguhnya dari kata demenan dalam konteks naskah dalam bahasa Jawa tersebut adalah keinginan yang diidam-idamkan, cita-cita yang ingin segera terwujud atau tercapai, seperti seakan-akan ingin menemui kekasih. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa inti ziarah di makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus adalah apabila punya kemauan, cita-cita yang ingin dicapai, atau apabila menghadapi rintangan yang menghalangi jalan untuk mencapai cita-cita, harus dilakukan dengan cara yang sungguh-sungguh, hati yang bersih, suci, dan konsentrasi, dan tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian terbukalah jalan untuk mencapai tujuan tersebut dengan mudah. Yang pasti sejarah Pangeran Samudro adalah sebuah misteri, dan ada pula keyakinan Gunung Kemukus adalah petilasan sang pangeran. Dewi Ontrowulan adalah ibundanya yang dimakamkan di tempat tersebut. Orang sakti dan para ulama zaman itu punya beberapa ilmu sifat yang bisa berada di tempat berlainan dalam waktu bersamaan. Sebutan Pangeran Samudro itu karena luasnya wawasan beliau dalam ilmu pemerintahan dan agama, serta perjuangan di zaman Demak. Sampai sekarang keberadaan Pangeran Samudro masih misteri. Gunung Kemukus itu hanya salah satu tempat yang disinggahi dalam tugas keagamaan dan negara.